Assalamualaikum. Ini baru aja kedatangan paket nih, yang ditunggu-tunggu. Agak cepet sih dari harapannya nyampe besok, ternyata malam ini udah nyampe. Isinya udah tau lah ya, sesuai dengan namanya. Ini salah satu helm yang mungkin gue impi-impikan, yang gue pengen banget. Sebelumnya gue sebelum pakai Jepangan ini gue pakai yang Itali ya. Mungkin teman-teman bisa lihat yang kayak gini modelnya. Nah, dengar-dengar dari testimoni orang, katanya kalau Jepangan ini lebih adem. Jadi gue putusin untuk coba ngerasain gimana sih rasanya. Kebetulan yang si Italinya udah laku, jadi ya coba gua tambahin aja, nambah-nambah sih. Memang alhamdulillah dapet. Memang belum sesuai harapan banget tipe yang tertinggi, tapi menurut gue ini udah cukup banget kalau lihat dari fotonya ya. Tapi ini gue coba mau bikinin dulu first impressionnya gimana pada saat kita dapet yang tipe ini gitu ya. Tipenya kalau teman-teman bisa lihat nih ya, Bolt PS ya. Kayak apa sih Bolt PS itu, nanti kita buka. Seperti biasa, kebetulan dapatnya nggak jauh-jauh juga, dapatnya dari Bandung barangnya. Dusnya memang sudah agak-agak peot-peot ya, ini barang lama kelihatannya. Oke, kita buka aja. Oh ya, sebagai informasi, ini dikirimnya pakai ojek online dari Bandung ke Jakarta, namanya Intercity gitulah ya. Gue nggak perlu sebutin merek ojek online-nya, tapi dari informasinya yang katanya satu hari, maksudnya satu hari kerja, ternyata di hari yang sama di pick up jam 10 pagi, jam setengah 8 tadi nyampe barangnya di rumah ya. Belum lama. Kita coba langsung aja, kita coba buka kotaknya ya, apa aja dapetnya, isinya seperti apa ya. Kita akan langsung buka aja kayak apa isinya, apa aja yang kita dapat dari paketan ini. Kita lihat aja ya, buka sama-sama. Dusnya agak keriting sih memang, mungkin kebasahan atau kehujanan, nggak tahu juga ya. Setahu gue sih ini nggak ada di paketan helm Jepang biasanya ya, tapi ya nggak tahu, mungkin buat alas. Ada ini, kita keluarin dulu ya, kita lihat dulu isinya apa. Yang pasti ada kitabnya bahasa Sanskerta, bahasa Jepang deh ya. Gue juga belum bacain satu-satu ya. Ini tipenya, kasih lihat aja deh, ini tipe helmnya. Terus ada helmet guidebook ya, dan ini anti fog yang biasa orang bilangnya pinlock itu sebetulnya merek, tapi ini adalah anti fog ya. Terus ada pletek bubble wrap, dan sisanya nggak ada lagi ya, kosong. Ini kita singkirin dulu. Oke, nah ini dia barangnya. Orang bilang ini lebih ringan, betul sih, memang ternyata memang lebih ringan dibanding sama helm Itali gue yang sebelumnya. Tapi mungkin selisih 200-300 gram kayaknya sih kalau lihat baca speknya ya. Kita langsung buka aja, nggak usah lama-lama. Wangi, habis nyalon kayaknya. Wangi coy. Dedeng. Set. Ini biasanya anak-anak helm suka nanya innernya kayak apa. Nah, ini innernya kayak gini ya. Yang gue dapat masih mulus ya, relatif mulus, bukan yang tipe jorok-jorok orang udah pada berudul di sini ya. Ininya juga busanya masih oke, empuk. Terus barangnya kayak apa? Nah, coba kalau kita buka sedikit-sedikit.
Ada yang udah tahu kira-kira modelnya kayak apa? Rapid IR sih banyak lah ya, semua tahu. Tapi nah, yang gue dapat modelnya kayak gini. Oke, kita langsung buka aja. Nah, deng deng. Ya, kita lihat. Ternyata lebih oke ketimbang fotonya yang dikirim oleh sellernya kemarin. Ya, fiturnya apa aja? Fiturnya sih standar ya, biasa kebanyakan helm Arai ya, inlet atau lubang masuknya ada 3 di atas, 2 di depan ya. Kemudian untuk jalur outletnya ada di belakang, ada 2 di kanan, 2 dan di bawah juga ada ya. Kemudian apalagi yang dapat dari Rapid IR ini, kebetulan karena ini serinya Rapid IR Pro Shade, so kita udah dapat Pro Shade nih, atau double visor kalau orang kita sih bilangnya ya. Tapi yang ini modelnya memang Arai istilahnya adalah Pro Shade ya. Ini hanya cukup diangkat saja, jadi untuk daily ride, untuk siang-siang kalau silau ini bisa dipasang, kalau nggak dibutuhin, kalau malam hari ya tinggal diangkat aja ya. Itu ini fitur yang kita dapat. Kemudian double D-ring standar ya, untuk Arai semua modelnya sudah double D-ring. Untuk paddingnya juga masih empuk banget ya, masih bersih, perawatan terus sepertinya kelihatannya. Dan memang mungkin user sebelumnya juga selalu pakai kupluk atau balak, jadi itu salah satu fungsinya adalah supaya nggak keringat langsung nempel ke sini, yang hitam-hitam gitu ya. Nah, ini helmnya seperti ini. Kalau kita coba, memang kebetulan gue ambil ukuran XL karena dengan pertimbangan kemarin waktu pakai yang Itali L itu agak ngepres banget. Kemudian helm harian gue juga yang lokalan itu juga ukurannya L, dan kalau pakai yang full face begini ditambah lagi mungkin nanti pakai kupluk, apalagi gue juga pakai kacamata gitu ya, kayaknya harus agak upsize sedikit dengan size XL. Dan kebetulan ini dapatnya juga XL. Jarang banget yang jual Arai itu yang ada ukurannya XL gitu ya, kebanyakan kalau nggak M ya L gitu. Nah, kebetulan ini dapat XL. Kita coba aja dulu. Kupluk atau balaknya nggak gue bawa, lupa, jadi kita langsung pakai gini aja untuk ngerasain first impressionnya kayak apa si Arai ini. Oke. Itu biasa kalau pakai helm full face, biasakan ini agak direnggangin ya biar gampang masuknya di kepala. Dan so far enak. Ini juga ada untuk pengguna berkacamata, ini ada jalurnya sudah ada ya, tinggal kasihkan double D-ringnya ini, tarik yang kencang, usahakan jangan sampai kendor ya. Kalau segini dengan space seperti ini untuk harian atau mungkin touring, gue rasa udah cukup sih, nggak terlalu kendor. Karena apalagi nanti kalau kita pakai balak lava ya, kupluk, ini pasti akan lebih ngepres lagi. Dan bisa dilihat sisi nggak terlalu tertekan ya, sening, pelipis juga tidak terlalu tertekan, jadi tidak, untuk pemakaian jangka waktu lama mestinya ini nggak bikin pusing sih. Nah, ini penampakannya seperti ini ya, dari samping ya. Kalau nggak bikin leher pegel juga, cukup nyaman di kepala. Mungkin akan lebih terasa nanti pada saat kita coba sambil riding, kita bikin reviewnya juga ya. Oke, kita lepas,
Melepasnya juga tidak terlalu sulit, cukup tarik tali yang merah ini, dia akan kendor dengan sendirinya. Oke. Ya, ini first impressionnya menurut gue sih buat harian, walaupun ini bukan tipe tertingginya dari Arai, dari RX7X, tapi gue rasa ini udah cukup sih buat harian. Ya mungkin nanti kalau ada rezeki lagi mungkin kita bisa nambah, bukan upgrade ya, tapi nambah. Itu aja first impressionnya. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi di review selanjutnya, dimana mungkin kita akan bahas tentang bagaimana cara melepas visornya, bagaimana membersihkan ratchetnya yang di dalam sini ya, yang di samping, juga untuk mengecek ventilasinya juga ya. Mount fan di depan ini masih ada kliknya, masih ada 3 di sini ya. Kemudian yang di atas juga masih bunyi, masih nyaring kliknya, tiga-tiganya. Pun juga yang di belakang ya, kalau di anak-anak teman-teman yang sering main helm, pasti yang dicari yang masih klik begini katanya ya. Itu aja first impressionnya kali ini. Nanti review selanjutnya kita akan bikin segera bagaimana cara melepas semuanya sampai dengan bagian dalamnya, juga review pada saat kita gunakan di jalan ya. Sementara itu dulu aja dari gue. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya di review yang lebih lengkap lagi. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.